Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjeli Valsenggar Marufi dengan NIM 081811173310. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah rekayasa rehab medis. Jadi di sini tugasnya adalah untuk mempresentasikan mengenai peralatan rehabilitasi fisik dengan 3 jenis aktuator yang berbeda. Untuk yang pertama adalah aktuator jenis motor stepper. Yang kedua adalah aktuator DC brushless dan juga aktuator series elastic aktuator. Untuk motor stepper saya menggunakan jurnal yaitu Design and Control of System for Elbow Rehabilitation Preliminary Findings. Kemudian untuk yang DC brushless, saya menggunakan Mechanical Design of EFWX1, a hybrid exoskeleton for elbow, forearm, wrist rehabilitation. Dan untuk series elastic actuator, saya menggunakan an elbow exoskeleton for upper limb rehabilitation with series elastic actuator and cable-driven differential. Kemudian untuk yang pertama adalah peralatan rehabilitasi fisik untuk aktuator motor stepper. Design and Control of System for Elbow Rehabilitation Preliminary Findings. Jadi di sini fungsional peralatannya yaitu sebagai alat rehabilitasi untuk ekstremitas atas, khususnya adalah untuk siku. Dan di sini fungsinya juga memiliki mode operasi jarak jauh yang memungkinkan pengguna untuk membuat program latihan dan mengawasi kinerja latihan bahkan jika pasien dan operator berada di lokasi yang jauh. Kemudian, dari segi ekonomi, alat ini memiliki harga yang lebih rendah dan aksesibilitas yang lebih luas. Dari segi logistik, manufaktur yang lebih mudah, potensi pencetakan 3D, dan rekayasa balik untuk solusi yang disesuaikan. Kemudian untuk desain peralatannya, jadi peralatannya ini berupa lengan yang memiliki dengan kontrol luar motor stepper dengan mekanisme sistem kontrol yaitu 1 derajat kebebasan drop. Dan di sini desain peralatannya ada 2. Yang pertama adalah asimetris. Asimetris ini dia memiliki sistem penggerak satu sisi. Dan untuk yang bagian sini ini merupakan ilustrasi dari alatnya. Kemudian untuk yang sebelah kanannya ini adalah bentuk prototipenya. Kemudian ini adalah yang simetris atau menggunakan penggerak 2 sisi. Jadi dari yang pertama gambar ini merupakan gambar ilustrasinya. Kemudian ini adalah gambar pada saat dikenakan pada lengan seseorang. Dan untuk yang ini adalah prototipenya. Kemudian untuk spesifikasi dari aktuatornya. Di sini menggunakan motor stepper NEMA 23 standar dengan 1,8 derajat step size dan torsi nominal 1 Nm. Motor dilengkapi dengan gearbox helix dengan rasio gigi 1:5 yang secara efektif meningkatkan torsi menjadi 5 Nm. Torsi senilai 5 Nm ini dapat mengubah bebannya menjadi lebih ringan dan juga cukup untuk aktuasi dari sambungannya. Kemudian untuk output torsi puncak ini juga perlu ditingkatkan dengan menggunakan spastisitas yang dapat menghasilkan torsi artikulasi lebih tinggi dari 5 Nm. Nah, nilai torsi yang lebih dari 5 Nm ini berfungsi agar mencegah mobilitas pasif dari robotnya. Kemudian cara kerja aktuator berikut merupakan gambarannya atau skemanya. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Jadi, aktuator motor stepper dikontrol dengan menggunakan software Step2 CNC yang memungkinkan kontrol manual dan otomatis menggunakan G-code. G-code ini dapat diimpor dari file eksternal atau dapat diedit langsung di software Step2 CNC. Software Step2 CNC ini memungkinkan kontrol kompleks dari posisi dan kecepatan jalur gerak di seluruh rentang. Gerak dapat ditentukan sebagai fungsi dari F, yang nantinya dapat dikonversi ke G-code. G-code ini menyederhanakan pembuatan bahkan pola gerakan yang rumit untuk pelatihan. Akurasi pemosisian tergantung pada ukuran langkah motor stepper. Untuk ukuran langkah 1,8 derajat standar, 200 langkah per putaran memungkinkan akurasi kontrol yang lebih dari cukup untuk interaksi antara manusia dan juga mesin. Gearbox yang digunakan dalam desain dengan rasio roda gigi 1:5 memungkinkan akurasi pemosisian ditingkatkan menjadi 0,36 derajat dalam mode langkah penuh. Controller yang digunakan juga memungkinkan pengoperasian dalam mode loncatan mikro hingga 1/16 langkah. Pembagian langkah dapat dipilih menggunakan saklar jumper yang tersedia di dalam casing. Kemudian analisis hasil kerja peralatan dan juga aktuator.
Sistem aktuasi yang dirancang dengan menggunakan motor stepper dan gearbox khusus memberikan pemosisian yang tepat dan pengulangan gerakan. Akurasi sudutnya dalam 0,18 sampai 0,36 derajat. Berbagai kecepatan dan ketersediaan torsi penuh bahkan pada kecepatan 0 atau selama ada daya dalam gulungan. Kemudian untuk perangkat lunak step to CNC-nya menawarkan software hardware interface yang sederhana, menyediakan interpretasi dan mengedit G-code, membuat urutan kode dan strategi kontrol. Konstruksi aluminium dari kerangka luar menghasilkan sistem yang kuat dan ringan atau seberat 2 kg. Prototipe terdiri dari komponen yang mudah didapat dengan sistem kontrol yang sederhana dan juga siap pakai. Kemudian, untuk perangkat lunak cosmic-nya memungkinkan untuk pratinjau gambar kamera, berguna untuk operasi jarak jauh, serta untuk pembuatan G-code langsung mengenai posisi yang diinginkan dan penundaan dalam program latihan. Pengoperasian sistem jarak jauh dimungkinkan dan mudah diterapkan menggunakan desktop jarak jauh atau TeamViewer. Sistem kontrol yang disajikan menggunakan implementasi G-code standar serta komputer numerical control (CNC) yang memungkinkan untuk memperluas sistem ini dengan menambahkan derajat kebebasan tambahan. Itu adalah analisis dari aktuator motor stepper. Kemudian lanjut ke peralatan rehabilitasi fisik dengan aktuator motor DC brushless, yaitu Mechanical Design of EFWX02, a hybrid exoskeleton for elbow, forearm, wrist rehabilitation. Jadi untuk fungsional peralatannya, EFWX02 ini terutama dirancang untuk rehabilitasi fungsi motorik siku, lengan bawah, dan pergelangan tangan dengan latihan berulang. Massa total alatnya termasuk sistem kontrolnya adalah 20 kg dan dapat bergerak dengan nyaman dengan roda. Ketinggian dan sudut EFWX02 ini dapat disesuaikan dan dapat memenuhi tuntutan postur rehabilitasi yang berbeda, seperti dalam posisi duduk maupun posisi tengkurap. EFWX02 hybrid ini terdiri dari mekanisme 2URRS parallel trigadov untuk rotasi siku dan pergelangan tangan dan sambungan revolut untuk rotasi lengan bawah yang secara otomatis beradaptasi dengan panjang lengan pengguna yang berbeda. Ini merupakan desain alatnya, jadi menggunakan mekanisme hybrid 4 DOF. Jadi untuk yang 3 DOF itu menggunakan 3 DOF paralel 2 URR per RRS, dan juga untuk yang 1 DOF-nya ini menggunakan mekanisme R serial. Berikut merupakan alatnya. Kemudian untuk spesifikasi aktuatornya, motor servo DC brushless ini digunakan untuk meningkatkan akurasi pemosisian dan struktur platform bergerak dan tungkai yang disederhanakan. Untuk mengurangi kebutuhan torsi aktuator berukuran kecil namun mumpuni adalah kunci untuk membuat kerangka luar yang ringkas. Motor servo DC brushless ini dengan rasio torsi terhadap berat yang tinggi digunakan sebagai aktuator untuk meningkatkan akurasi pemosisian. Diameternya hanya 20 mm dan daya pengenalnya 20 W, dengan rasio transmisi 1:167 torsi keluaran yang bisa mencapai 5 Nm. Cara kerja aktuator. Mekanisme paralel dan mekanisme serial digerakkan oleh motor servo DC brushless dengan encoder optik untuk mendapatkan akurasi posisi tinggi dan reduksi roda gigi planetari yang digunakan untuk memperbesar torsi keluaran. Encoder ini memiliki 100 hitungan per putaran. Kemudian mekanisme paralel memiliki kerja yang sama dengan parameter yang disebutkan di situ, 36 mm, 42 W, 24 V, dan juga 360 gram. Dengan rasio transmisi 1:256, torsi keluaran dapat mencapai 25 Nm dan resolusi sensor ditingkatkan dengan faktor 256. Motor yang lebih kecil digunakan untuk menggerakkan mekanisme serial untuk rotasi lengan bagian bawah. Kemudian analisis hasil dari kerja peralatan dan aktuator. EFWX02 hybrid ini dapat digunakan untuk rehabilitasi fungsi motorik siku, lengan bawah, dan juga pergelangan tangan. EFWX02 hybrid ini terdiri dari mekanisme 2 URRS paralel 3 DOF untuk rotasi siku dan pergelangan tangan, dan sambungan revolut untuk rotasi lengan bawah yang secara otomatis beradaptasi dengan panjang lengan pengguna yang berbeda. Kemudian dari tabel di bawah ini, di sini adalah perbandingan antara ROM dan juga torsi dari ADL atau yang normalnya, kemudian dari EFW atau yang penemuan sebelumnya, dan juga untuk alat ini yaitu EFWX02. Jika dilihat dari ROM
pada ADL, IFW, dan juga IFWX1 ini terlihat jika nilai dari ROM IFWX1 ini nilainya lebih rendah baik dari IFW dan juga ADL. Hal ini disebabkan karena strukturnya yang ringkas sehingga ROM-nya dia ini lebih kecil, namun pada bagian forearm atau gerakan pronation atau supination ini masih lebih besar sehingga masih bisa menutupi untuk yang ROM-nya. Tapi hasil ini berbanding terbalik dengan torsinya, di mana nilai torsi dari IFWX1 ini hasilnya adalah lebih besar daripada penemuan sebelumnya dan juga dari ADL-nya. Hal ini bisa disebabkan karena periode gerakan impedansinya. Namun untuk nilai torsi IFWX1 ini karena nilai torsinya lebih besar, jadi ini bisa digunakan sebagai untuk rehabilitasinya. Kemudian dilanjutkan pada peralatan rehabilitasi fisik untuk aktuator series elastic actuator dengan judul An Elbow Exoskeleton for Upper Limb Rehabilitation with Series Elastic Actuator and Cable Driven Differential. Jadi fungsi peralatannya adalah untuk proses penyesuaian kekakuan variabel dan rehabilitasi untuk ekstremitas atas dengan pelatihan pasif ataupun aktif, dan juga kinerja keseluruhan cukup untuk digunakan dalam penerapan rehabilitasi dengan gangguan stroke. Ini berikut merupakan gambarannya. Jadi ini gambaran baik alat dan juga controllernya. Kemudian ini ilustrasinya, dan ini adalah prototipe dari gambaran asli dari alatnya. Kemudian spesifikasi aktuatornya. Jadi di sini menggunakan elemen series elastic aktuatornya itu dua, yaitu ini nih, yang biru dan juga yang hijau, yang kecilnya. Seperti itu. Ini adalah model geometri untuk estimasi dari kekakuannya, dan ini adalah untuk prototipe. Kemudian cara kerja aktuator. Jadi katrol motor terhubung ke SII atau Series Elastic Element pada bagian sini melalui kabel Bowden, dan SII terhubung ke pegangan pada bagian sini melalui kabel dalam mekanisme diferensial. Kekakuan SII ini kira-kira 0,2 Nm per derajat di dekat posisi netralnya. Kekakuan puntir dari rakitan kabel katrol dan Bowden ini ternyata 1,85 Nm per derajat, atau 9 kali lebih kaku daripada SII-nya. Kedua encoder ini mengukur perpindahan sudut dari SII-nya. Encoder SIA yang mengukur sudut roda katrol besar pada bagian biru yang ini tadi, dan juga yang hijaunya dapat digunakan untuk mengukur sudut FE dan SP untuk kontrol diferensial proporsional integral atau PID feedback atau berbalik. Sudut SP diberikan oleh sudut roda katrol kecil dibagi dengan rasio roda gigi 1,78. Ketika meregangkan kabel diferensial ke gaya tinggi, kinerja dalam mode bebas menjadi buruk karena kekakuan pada sistem perutuan kabel diferensial dan kekakuan SP efektif yang 3,2 kali lebih tinggi dari kekakuan FE-nya. Kemudian analisis hasil kerja untuk peralatan dan juga aktuator. Jadi bagian benchtop memberikan karakterisasi terperinci dari kinerja dinamika sistem. Kombinasi SII dan diferensial yang digerakkan oleh kabel menghasilkan kinerja yang memuaskan secara keseluruhan. Penggunaan kekakuan SII berbentuk eksponensial memungkinkan simulasi kekakuan dinding yang memadai. Sementara kekakuan rendah pada sudut SII rendah memungkinkan nilai impedansi rendah dalam mode bebas. Kinerja keseluruhan cukup untuk penerapan terapi robotik untuk individu dengan gangguan stroke. Aplikasi yang lebih agresif seperti untuk augmentasi gerak pada individu yang sehat dimungkinkan jika kekakuan SII meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.